Soal berikutnya, seorang pemimpin dihadapkan pada situasi di mana keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen eksekutif dapat merugikan keberlanjutan lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan kecerdasan sosial untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan perusahaan? Nah, di sini ada sebuah situasi atau studi kasus di mana ada keputusan bisnis yang dapat merugikan keberlanjutan lingkungan. Ini dari manajemen eksekutif ya, artinya lebih atas dari posisi kita. Pertanyaannya itu, bagaimana seorang pemimpin atau kita di sini itu menggunakan kecerdasan sosial untuk mempengaruhi keputusan tadi loh, karena dapat merugikan keberlanjutan lingkungan. Untuk menjawabnya, mari kita simak teks berwarna merah. Dengan kecerdasan sosial, kita mampu melakukan hal-hal yaitu berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Nah, seorang pemimpin dapat membentuk aliansi dengan rekan kerja untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan perusahaan. Artinya yang dapat dilakukan dengan kecerdasan sosial itu adalah dapat membentuk aliansi begitu loh. Kita bisa coba ajak orang-orang yang lain untuk apa memiliki satu pandangan yang sama bahwa kita perlu apa ya kita perlu melihat ulang keputusan yang sudah ada karena merugikan keberlanjutan lingkungan. Karena di sini kecerdasan sosial, maka untuk mempengaruhi perubahan dan dalam kebijakan perusahaan dengan apa namanya itu mengajak atau menggait rekan kerja yang lain untuk membentuk aliansi agar putusannya itu bisa dipertimbangkan kembali. Itu yang bisa dilakukan begitu loh. Nah, kita coba cek ke opsi-opsi yang ada. Opsi A, menghindari konfrontasi, tetap bekerja sesuai dengan kebijakan. Ini artinya tidak berperan sama sekali ya. Opsi B, mengkritik kebijakan secara terbuka untuk memicu perubahan. Nah, ini pun sebenarnya kurang tepat ya, karena kita tidak cerdas secara sosial begitu. Karena mengkritik kebijakan secara terbuka itu kurang cerdas secara sosial karena tidak menggait orang-orang yang lain. Opsi C, membuat keputusan sendiri tanpa memperhitungkan kebijakan perusahaan. Ini tidak tepat ya. Lalu opsi D, membentuk aliansi dengan rekan kerja untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, ini yang bisa dilakukan begitu karena dengan banyaknya massa atau banyaknya orang yang bisa kita pengaruhi untuk mempertimbangkan ulang kebijakan perusahaan. Artinya kita cerdas secara sosial yaitu menggunakan atau mengajak orang lain begitu loh. Menggunakan jumlah untuk eh, apa, apa bukan mendesak tetapi memberikan pesan kepada manajemen eksekutif untuk mempertimbangkan ulang. Lalu opsi terakhir, menolak untuk bekerja jika kebijakan tidak berubah. Ini pun sama ya, tidak tepat. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi D. Begitu.